Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PAUS ingin mempresentasikan tentang greedy algorithm eh, untuk tugas di kelas rancangan dan analisis algoritma yang diajar oleh Bapak Profesor Al-Hadi. Oke. Pertama, saya akan menjelaskan definisi dan konsep dari greedy algorithm. Nah, teknik algoritma greedy biasa digunakan untuk masalah-masalah optimasi seperti job scheduling, shortest path pada graph, dan lain-lain. Pada umumnya di dalam penerapan teknik algoritma greedy dikenal beberapa unsur seperti himpunan dari kandidat yang tersedia sesuai dengan persoalannya seperti himpunan dari node pada graph, himpunan dari job pada scheduling, dan lain-lain. Yang kedua, himpunan dari kandidat yang telah digunakan. Yang ketiga, suatu fungsi yang digunakan untuk memeriksa apakah suatu himpunan kandidat tertentu akan memberikan solusi dari persoalan kita tanpa melihat optimal atau tidak. Yang keempat, suatu fungsi yang akan memeriksa apakah suatu himpunan adalah feasible, yakni apakah dengan melengkapi himpunan tersebut, maka dapat dicapai paling sedikit satu solusi persoalan atau tidak perlu optimal yang diinginkan. Yang kelima, sebuah fungsi seleksi yang digunakan untuk memilih kandidat-kandidat yang menjanjikan yang belum digunakan. Yang keenam, sebuah fungsi objektif yang akan memberikan nilai dari solusi-solusi yang dipilih. Fungsi ini yang kita perlu optimalkan nilainya. Untuk masalah optimasi, kita pilih kandidat-kandidat yang memberikan solusi sedemikian rupa sehingga nilai fungsi objektifnya optimal. Nah, kemudian berikut adalah langkah-langkah dari algoritma greedy. Yang pertama, pada tahap awal himpunan dari kandidat masih kosong. Yang kedua, selanjutnya pada setiap langkah dipilih satu kandidat terbaik yang belum dipilih berdasarkan fungsi seleksi dan ditambahkan ke himpunan tersebut. Yang ketiga, bila kandidat yang kita pilih menyebabkan himpunan kandidat terpilih menjadi tidak lagi feasible, maka kandidat yang baru tersebut kita tolak dan tidak akan diperhatikan lagi. Yang keempat, sebaliknya bila kandidat yang baru itu feasible, maka kita tambahkan kandidat tersebut ke dalam himpunan. Yang kelima, setiap kali kita tambahkan kandidat baru ke dalam himpunan, perlu diperiksa apakah himpunan kandidat tersebut sekarang dapat memberikan suatu solusi persoalannya. Yang keenam, bila algoritma ini diterapkan dengan benar, maka solusi pertama yang diperoleh adalah solusi optimal. Gitu. Dan ini ada contoh, bila diberikan sekumpulan koin yang terdiri dari pecahan 25, 10, 5, dan 1, maka berapa banyak koin minimum untuk suatu nilai tertentu. Dan di sini akan digunakan algoritma greedy-nya untuk memecahkan masalah tersebut, di mana pertama itu didefinisikan function greedy C set di mana C-nya itu himpunan semua kandidat, kemudian S-nya itu adalah himpunan kandidat yang membentuk solusi, kemudian while not solusi S, dan C bukan sama dengan theta dilakukan, X-nya itu memilih C, select C, kemudian select itu adalah fungsi seleksi. Yang pertama ini solusi adalah fungsi objektif tadi, kemudian C-nya itu nanti C-nya adalah C, di mana itu ntar nilai X-nya. Nah, jika feasible, S-nya itu gabungan dari X, maka S-nya itu didapat S gabungan dari X-nya. Nah, feasible fungsi untuk memeriksa feasible set-nya. Jadi, di if ini diperiksa fungsi kandidatnya itu feasible atau enggak. Terus kemudian if solusi S, then return S. Nah, kemudian yang terakhir else return tidak ada solusi. Jadi di sini kalau misalnya ditemuin solusinya maka return S. Nah, cuman kalau nggak feasible atau dan nggak ditemuin solusinya maka di print tidak ada solusi. Nah, ini dari penjelasan dari hasil yang didapat dari algoritmanya itu solusinya. Yang pertama itu himpunan kandidat. Jadi himpunan koin yang terdiri dari pecahan 25, 10, 5, dan 1 dan minimum 1 koin untuk setiap jenis. Kemudian solusi harapannya nilai total dari koin-koin yang dipilih sama dengan nilai yang harus dibayar.
Kemudian himpunan visible, himpunan dari kandidat yang nilai totalnya kurang dari nilai yang harus dibayar. Kemudian fungsi seleksi, fungsi yang digunakan untuk memilih koin dengan nilai tertinggi di antara koin-koin dalam himpunan yang belum digunakan. Yang kelima, fungsi objektif. Banyaknya koin yang digunakan untuk mencapai solusi. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai teknik greedy pada minimum spanning tree. Next, jadi kemudian untuk pengertiannya, misalkan G sama dengan V, E adalah graf terhubung berbobot. Suatu spanning tree T dari G dengan bobot WT adalah terkecil di antara semua pohon rentang dari G, dan itu adalah disebut minimum spanning tree dari G. Dengan menerapkan teknik greedy, maka solusinya adalah himpunan H yang membentuk spanning tree. Solusi tersebut akan visible bila H yang dipilih tidak membentuk cycle. Terdapat dua algoritma yang menggunakan teknik greedy. Dengan perbedaan utama di antara keduanya terletak pada urutan pemilihan H yang akan dimasukkan ke dalam himpunan solusi. Kedua algoritma tersebut adalah algoritma Prime dan algoritma Kruskal. Nah, selanjutnya akan dijelaskan mengenai algoritma Kruskal. Cara pengertian algoritma Kruskal ini pertama kali muncul pada tahun 1956 dalam sebuah tulisan yang ditulis oleh Joseph Kruskal. Strategi greedy yang digunakan pada algoritma ini adalah pada setiap langkah, pilih sisi dari G yang mempunyai bobot minimum, tetapi sisi tersebut tidak membentuk sirkuit di T. Kemudian langkah algoritmanya adalah sebagai berikut. Pertama, kita bentuk pohon T yang hanya terdiri dari seluruh titik VG tanpa memasukkan sisi G. Kemudian kedua, semua sisi di G diurutkan berdasarkan ukuran bobot mulai bobot terkecil sampai terbesar. Ketiga, pohon T akan dibentuk dengan mengambil sisi U, V elemen G iris T yang memiliki bobot minimum sesuai ukuran bobot dan tidak membentuk cycle di T. Tambahkan himpunan U, V ke dalam T. Terakhir, ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali sampai semua titik di VG termuat dalam pohon T. Nah, berikut adalah pseudocode dari algoritma Kruskal. Pertama, kita definisikan dulu fungsi dari Kruskal dengan G variabel G berupa graf, bobot A dengan domainnya bilangan nil. Himpunan H. Urutkan H di A secara increasing, secara naik sesuai bobotnya. Dan kita input banyaknya node di N besar dengan variabel N kecil. Kemudian kita buat pohon T berupa himpunan kosong, yaitu himpunan DH yang akan membentuk minimal spanning tree. Bangun N himpunan komponen terhubung masing-masing basis satu vertex dari N. Kemudian diulangi. Kemudian selanjutnya kita buat himpunan U, V yang merupakan H berbobot terkecil di A. Kemudian kita cari U, di mana U tersebut adalah fungsi yang menunjukkan suatu vertex berada pada komponen terhubung sama. Kita lakukan untuk variabel HDU dan HDV. Kemudian jika UCOM tidak sama dengan VCOM, maka kita gabungkan kedua UCOM dan VCOM sehingga hasil dari gabungan tersebut kita gabungkan juga dengan T sehingga T menjadi T atau himpunan U, V. Ulangi proses tersebut hingga banyak anggota sama dengan T sama dengan N1 dan terakhir kita print hasil T. Oke, selanjutnya untuk analisis algoritma Kruskal. Jadi pada suatu graf yang memiliki N buah vertex dan A buah H, maka jumlah operasi yang dilakukan meliputi pertama, Big O A log A sama dengan Big O A log N. Karena N-1 kurang dari sama dengan A kurang dari sama dengan N dikali N-1 per 2. Pada saat melakukan proses sorting terhadap H, di mana itu adalah proses pertamanya. Kemudian kedua ada Big O N pada saat membentuk N himpunan disjoin komponen terhubung. Ketiga, diperlukan paling banyak 2A operasi find dan N-1 operasi merge. Nah, dari kedua operasi tersebut dalam kondisi terburuknya diperlukan Big O 2A
tambah N1 kali log N operasi. Nah, terakhir untuk operasi yang lain, dalam kondisi terburuk memerlukan big O A. Karena pada suatu graf terhubung kita memiliki A besar sama dengan M1 dan dapat ditujukan bahwa big O log N big O log N kurang dari sama dengan big O log N, maka dapat disimpulkan bahwa algoritma Pascal memerlukan waktu big O A log N. Oke, selanjutnya untuk contoh. Jadi misalnya diberikan suatu graf berbobot G seperti pada gambar di samping kanan ini. Nah, pertama-tama kita urutkan H dari G sesuai bobotnya secara increasing, maka diperoleh himpunan 1,2, 2,3, 4,5, 6,7, 1,4, 2,5, 4,7, 3,5, 2,4, 3,6, 5,7, dan terakhir 5,6. Kemudian proses selanjutnya akan diperlihatkan pada tabel berikut. Yang pertama, kita bikin sesuai langkahnya H terpilih dan komponen terhubung. Pertama, kondisi awalnya dia tidak mempunyai H yang terpilih dan tidak ada komponen yang terhubung. Kemudian untuk kondisi ke-1, kita pilih H-nya 1,2 sehingga pada komponen terhubung berlaku hal yang sama di mana 1 dan 2 terhubung. Kemudian yang kedua, kita pilih H-nya 2,3 sehingga 1, 2, dan 3 menjadi komponen terhubung. Kemudian untuk kondisi ketiga, kita pilih 4 dan 5. Nah, sehingga kita dapatkan bahwa 1, 2, dan 3 adalah komponen terhubung, 4 dan 5 adalah komponen terhubung. Kemudian kita pilih 4, yaitu H pilih 6,7 sehingga dapat 6 dan 7 adalah komponen terhubung. Kemudian kelima kita pilih H-nya 1,4 sehingga kita dapat 1, 2, 3, 4, 5 adalah komponen terhubung dan 6,7 adalah komponen terhubung. Nah, kemudian kita lakukan kondisi ke-6, langkah ke-6, kemudian H terpilih kita pilih 2 dan 5. Kemudian itu tidak bisa maka ditolak. Terakhir kita pilih H-nya 4,7 sehingga kemudian didapat bahwa semua komponennya terhubung. Oke, selanjutnya dapat solusi. Dari sini tampak bahwa T akan berisi H berisi himpunan 1,2, 2,3, 4,5, 6,7, 1,4, 4,7 yang membentuk minimum splitting tree seperti pada gambar di samping ini. Selanjutnya adalah algoritma prim. Algoritma prim ini dikembangkan oleh Robert Prim pada tahun 1957 untuk menentukan pohon rentang minimum dari graf berbobot yang terhubung. Algoritma prim ini adalah sebuah algoritma dalam teori graf untuk mencari pohon rentang minimum untuk sebuah graf berbobot yang saling terhubung. Ini berarti bahwa sebuah himpunan bagian dari S yang membentuk suatu pohon yang mengandung node di mana bobot keseluruhan dari semua edge dalam pohon diminimalisasikan. Oke, next. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai langkah-langkah algoritmanya. Langkah algoritma ini pertama, pada kondisi awal himpunan vertex B akan berisi satu vertex sembarang dan himpunan edge T masih kosong. Kedua, algoritma ini akan mencari edge terpendek atau bobot terkecil UV sedemikian serupa sehingga UNB bagian dari B dan VB bila edge UV tersebut dapat diperoleh maka kita tambahkan ke U ke dalam B dan UV ke dalam T. Langkah ketiganya dari sini dapat dilihat bahwa edge yang berada dalam T akan membentuk minimal spanning tree bagi vertex-vertex di B. Dan terakhir, proses akan dihentikan bila B sama dengan N. Next. Berikut adalah contoh prosedur code algoritma prim. Function prim didefinisikan fungsi prim himpunan edge. T himpunan
T adalah himpunan kosong, kemudian digunakan fungsi for. I 2 to and do. Kemudian juga digunakan fungsi for lagi untuk J untuk 2 to and do. Kemudian digunakan juga fungsi if dengan null min this I this J kurang min dan memilih edge terpendek. Kemudian dipakai lagi for J adalah 2 to and do. Kemudian digunakan lagi fungsi if. Kemudian return T. Next. Analisis program prim. Jadi pada sebuah graf yang memiliki n buah vertex dan a buah edge, maka jumlah operasi yang dapat dilakukan meliputi seperti ini analisanya. Loop utama repeat atau repeat loop dilakukan sebanyak n-1 kali dan pada setiap iterasi dilakukan inner for loop yang memerlukan big O n. Dari sini jelas bahwa algoritma prim memiliki waktu big O n kuadrat. Bila dibandingkan dengan algoritma Russell yang memiliki waktu big O a log n, di mana A adalah banyak edge di G pada graf padat dense graph, di mana hampir pada setiap dua vertex berbeda terdapat edge yang menghubungkan, maka A sama dengan n kali n-1 per 2. Dalam hal ini algoritma Kruskal memerlukan waktu big O n kuadrat log n, dan ini menunjukkan waktu yang lebih lama dari algoritma prim ini sendiri. Kemudian yang ketiga, sebaliknya untuk graf sparse nilai A taksiran n yang berarti algoritma Kruskal hanya memerlukan waktu big O n log n yang lebih cepat dari big O n kuadrat yang dimiliki oleh algoritma prim. Next. Kemudian contohnya seperti berikut. Diberikan sebuah graf berbobot G seperti gambar berikut. Untuk graf G yang diberikan pada gambar di bawah ini, proses algoritma primnya ada sebagai berikut. 1. Misalkan pilih vertex sebagai elemen awal dari himpunan B. 2. Selanjutnya proses berupa seperti berikut. Jadi ada kondisi awal, elemennya hanya ada di elemen di B, hanya ada 1. Terus kondisi awal 1, S yang terpilih ada 2 sama 1, S di B-nya ada 1, 2, terus sampai kondisi awal 6, S yang terpilih 6, 7, elemen yang dipilih di B itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Next. Nah, dari solusi berikut, di sini T akan berisi S 2,1, 3,2, 4,1, 5,4, 7,4, 6,7 yang membentuk minimum spanning tree. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik greedy pada proses penjadwalan, yang terdiri dari minimum waktu dalam sistem dan juga satu lagi nanti. Yang pertama, minimum waktu dalam sistem. Bila terdapat suatu prosesor tunggal dan n buah pekerjaan yang harus dikerjakan, di mana waktu pelayanannya itu adalah TI untuk setiap pekerjaan I, di mana satu lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan N, maka peranan teknik greedy untuk menentukan waktu minimum yang diperlukan tiap pekerjaan yang berada dalam suatu sistem adalah T sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N waktu pekerjaan I dalam sistem. Next. Nah, ini adalah contoh minimum waktu dalam sistem. Misalkan diberi dua pekerjaan dengan pekerjaan 1 memiliki waktu proses yaitu 5 satuan waktu dan pekerjaan 2 memiliki 10 satuan waktu, akan menghasilkan
akan kemungkinan menghasilkan seperti ini. Jika urutan 1 dan 2, maka T-nya adalah 20. Jika urutannya 2 dan 1, maka T-nya adalah 25. Jika kita lihat dari sini, maka pelayanan yang optimal adalah 20 satuan waktu, yaitu solusi optimalnya adalah 1 dan 2. Algoritma ini akan memberikan solusi optimal seperti berikut. Jadi, misalkan I adalah I1, I2, I3 sampai dengan IN, dan juga I adalah sembarang permutasi dari integer 1, 2, sampai N, maka TI sama dengan TI 1 tambah TI1 tambah TI2 sampai dengan TI1 tambah sampai TN, maka akan menghasilkan N tambah TI1 tambah N-1 TI2 sedemikian sehingga K, sigma dari K sama dengan 1 sampai N adalah N, mohon maaf, sama dengan sigma dari K sama dengan 1 sampai N, N min K plus 1 dikalikan T I K. Yang menghasilkan akhir adalah N plus 1 sigma K sama dengan 1 sampai N, T I K dikurang sigma K sama dengan 1 sampai N, K dikalikan T I K. Bila dalam urutan I terdapat bilangan X lebih kecil daripada Y, sehingga TIX lebih besar TIY, maka suku keduanya pada persamaan di atas akan bertambah. Yang akan mengakibatkan berkurangnya nilai TI koma atas. Di TI koma atas ini menghasilkan berarti N min X tambah 1 dikalikan TIY tambah N min Y tambah 1 dikalikan TIX tambah K-nya itu bukan X dan Y sampai dengan N min K plus 1 dikalikan TIK. Maka pengurangannya akan menghasilkan T min X tambah 1 TIY tambah N min Y tambah 1 dikalikan TIX, yang akan menghasilkan Y min X dikalikan dengan TIX dikurang TIY akan menghasilkan lebih besar sama dengan 0. Hal ini menunjukkan urutan kedua lebih baik dari urutan pertama dan algoritma ini pada tiap langkah memerlukan urutan pekerjaan yang disusun menurut urutan yang tidak turun. Next. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan dengan batas waktu. Jika terdapat N buah pekerjaan, di mana masing-masing memerlukan satu satuan waktu untuk memprosesnya, dan pada setiap satuan waktu, prosesor hanya dapat melakukan satu pekerjaan. Untuk setiap I, di mana satu lebih kecil sama dengan I, lebih kecil sama dengan N, maka akan menghasilkan profit, yaitu GI, jika dan hanya jika diproses tidak melewati waktu DI. Misalkan juga nih contohnya diberi 4 buah pekerjaan di mana I-nya 1 2 3 4, profitnya pada I-nya sama dengan pada pekerjaan 1 itu 50 dan waktunya adalah 2 satuan waktu. 2 itu profitnya 10 dalam satu satuan waktu, 3 15 profit dalam 2 satuan waktu dan 4 30 dalam 1 satuan waktu akan menghasilkan kemungkinan next akan menghasilkan kemungkinan seperti ini. Pada urutan 3 dan 2, atau 2 dan 3 sama saja, tidak dapat dilakukan karena pekerjaan 2 dilakukan pada waktunya itu 2 satuan waktu, sedangkan pekerjaan 2 memiliki waktu 1 satuan waktu. Dan pada urutan 4 dan 1 memberikan profit optimal yaitu 80. Jika setelah pekerjaan 1 dipilih, profit tertinggi berikutnya adalah pekerjaan 4 dan keduanya dapat dilakukan tanpa melewati batas waktu. Oleh karena itu, 1 dan 4
adalah himpunan visible dan solusi optimalnya. Penerapan algoritma di sini adalah setiap langkahnya menambahkan satu pekerjaan yang memiliki profit tertinggi, di antaranya pekerjaan yang belum diproses, dengan tetap menjaga bahwa barisan pekerjaan yang dipilih harus tetap visible. Next. Berikut adalah algoritma greedy penjadwalan dengan batas waktu. Bisa kita lihat di kanan slide, algoritma greedy-nya untuk penjadwalan dengan batas waktu seperti ini. Kita definisikan dulu function dengan sequence D0 sampai N, K, array 1 sampai K. Algoritma ini dilakukan dengan asumsi bahwa pekerjaan telah disusun secara menurun sesuai profitnya. var J adalah array 0 sampai N, D0 sampai 0, dan J0 adalah 0. K, J1 adalah 1, for I sama dengan 2, do and do, to and do, R sama dengan K. While DJR lebih besar daripada max DIR, lakukan R sama dengan R-1. If DJR lebih kecil sama dengan DI, dan DI lebih besar R, maka for I sama dengan K sampai dengan R plus 1, in step -1 do, lakukan J1 plus 1, I plus 1, mohon maaf, I plus 1 sama dengan J1, di mana JR plus 1 sama dengan I, dan K sama dengan K plus 1. Selanjutnya return K, J1 sampai K. Waktu algoritma ini dipengaruhi oleh proses pengurutan pekerjaan berdasarkan profitnya, yang biasa dilakukan dengan algoritma sorting yang memiliki waktu big O, N log N. Sedangkan proses untuk menentukan barisan yang optimal pada kasus terburuk memerlukan waktu big O, N kuadrat. Next. Sekian presentasi dari kelompok PAUS untuk hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.